Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Al-Khodri, mahasiswa semester 2 kelas C, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini dalam video ini saya akan menjabarkan tugas yang telah saya kerjakan, tugas dari Bapak Satria Unggul Wicaksana selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Internasional. Tentunya dalam video ini saya akan menjelaskan tulisan saya tentang hukum internasional. Saya telah menulis tugas yang telah diberikan Bapak Satria dalam jurnal yang saya tulis ini berjudul Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan yang Merdeka bagi Masyarakat Papua. Secara abstraknya, Papua merupakan wilayah yang kaya akan budaya dan sumber daya alamnya. Namun, di daerah Papua sana terjadi sebuah konflik yang sangat kompleks dan kontroversi antara kelompok kemerdekaan Papua dan pemerintah negara Republik Indonesia. Di daerah Papua sendiri, hak asasi manusia atau lebih tepat hak asasi manusia, setiap individu mengalami kemunduran. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di sana meliputi penahanan sewenang-wenang, pembatasan kebebasan berekspresi, dan pembunuhan maupun penyiksaan. Langsung saja saya masuk dalam pembahasan. Hal yang pertama akan saya bahas di sini merupakan hak asasi manusia, karena hukum internasional diciptakan sendiri untuk menciptakan perdamaian antar negara maupun memberikan sebuah keleluasaan bagi setiap manusia agar tidak ada pembatasan yang berlebihan dari negara maupun dari penguasa untuk kedepannya. Hak asasi manusia dan kedaulatan yang merdeka adalah dua hal yang penting dan harus dijunjung tinggi bagi seluruh masyarakat internasional. Hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu, termasuk penduduk Papua. Dalam hal ini, hak masyarakat Papua yang terampas merupakan hak hidup, kebebasan berekspresi, hak untuk tidak disiksa, hak kesehatan, terutama hak untuk menentukan nasibnya sendiri, dan hak-hak lainnya yang tercantum dalam berbagai instrumen nasional maupun instrumen internasional. Di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, UUD 1945, hak asasi manusia telah diakui dan dijamin keberadaannya oleh negara induk saat ini, negara Republik Indonesia, melalui pasal 28 yang mengakui hak fundamental setiap individu. Dengan demikian, hak asasi manusia diberikan pengakuan dan perlindungan yang jelas, mencakup berbagai aspek kehidupan individu, serta memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dijamin oleh negara Indonesia. Mungkin itu penjelasan hak asasi manusia. Akan saya lanjut tentang organisasi Papua Merdeka. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah OPM, organisasi Papua Merdeka, maupun sejarah kemerdekaan untuk Papua. OPM atau Organisasi Papua Merdeka adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 dan telah beroperasi sejak bulan Desember 1963. Organisasi ini memiliki tujuan untuk mengakhiri pemerintahan Papua dan Papua Barat yang merupakan bagian dari negara Indonesia, serta memisahkan diri dari negara induknya, yaitu negara Republik Indonesia. OPM telah menggunakan berbagai cara untuk mencapai kemerdekaan di Papua, mulai dari jalur diplomatik, pengibaran bendera bintang kejora dalam setiap upacara-upacara, hingga melakukan aksi militan. Seiring berjalannya waktu, OPM terus berupaya untuk mendeklarasikan kemerdekaan Papua.
Hingga pada akhirnya pada tahun 1971 rencana untuk mendeklarasikan diri sebagai kelompok yang merdeka telah berhasil dilakukan oleh Nicholas Joe bersama dua komandan OPM yaitu Jacob Hendrik Pry dan Seth Jeffert Roenkoren pada tanggal 1 Juli 1971. Deklarasi Republik Papua Barat itu sendiri bertempatan di markas Victoria, tepatnya di Papua itu sendiri. Mungkin itu sejarah kemerdekaan Papua. Akan saya lanjut tentang hak menentukan sendiri atau right to self determination. Masyarakat Papua memiliki hak untuk menikmati kedaulatan yang merdeka di wilayah mereka, di mana hal ini memiliki arti bahwa masyarakat Papua memiliki hak untuk mengatur dan mengelola urusan mereka sendiri sesuai dengan kebudayaan, adat istiadat, dan aspirasi mereka sendiri. Masyarakat Papua berhak untuk menentukan sendiri jalannya pembangunan, menjaga, mengembangkan kekayaan alam dan sumber daya di wilayah mereka, serta menentukan sistem pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Hak menentukan nasib sendiri atau right to self determination secara internasional dilindungi penuh oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB dalam Piagam PBB maupun Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UHAM) dan Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik ICCPR. Ada beberapa pasal yang melindungi hak untuk menentukan nasib sendiri. Ada beberapa. Pertama, pasal 1 ayat 2 dalam Piagam PBB menyatakan bahwa salah satu tujuan PBB adalah mengembangkan hubungan persahabatan antar negara berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, kedaulatan, dan hak penentuan nasib politik. Terus Deklarasi Umum tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 1 menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Dalam pasal 3 menyebutkan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan, kebebasan, dan keamanan diri. Sedangkan dalam pasal 21 DUHAM menyatakan bahwa setiap orang berhak berpartisipasi dalam pemerintah negaranya secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pasal 1 mengakui hak penentuan nasib politik sebagai hak yang mendasar. Dalam pasal 25-nya menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mengambil bagian dalam pengelolaan urusan publik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang bebas dipilih. Lanjut, dalam keempat, Konvensi tentang Hak-Hak Anak KHA pasal 12 menyatakan bahwa anak-anak yang mampu membentuk pandangan sendiri berhak untuk berpartisipasi secara bebas dalam proses yang relevan dengan penentuan nasib mereka. Kelima, Resolusi Majelis Umum PBB 2625. Resolusi ini menyatakan prinsip-prinsip hukum internasional yang mengatur penentuan nasib politik, termasuk hak bangsa untuk menentukan bentuk pemerintahannya sendiri tanpa campur tangan dari negara-negara asing. Meskipun telah ada berbagai pasal yang telah melindungi segenap masyarakat Papua dan masyarakat internasional, situasi di Papua tetap menjadi kompleks dan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Terdapat klaim dan laporan mengenai pelanggaran HAM yang ada di daerah Papua. Dan pelanggaran HAM itu sendiri dilakukan oleh Pemerintah Keamanan Republik Indonesia dan pihak-pihak bersenjata di Papua. Pelanggaran ini termasuk penahanan sewenang-wenang, kekerasan fisik, pembatasan kebebasan berekspresi, dan tuduhan penghilangan paksa.
Untuk mencapai situasi di mana hak asasi manusia dan kedaulatan yang merdeka dihormati di Papua, penting bagi pemerintah Indonesia untuk berkomitmen dalam penegakan hukum dan menjamin perlindungan hak asasi manusia untuk semua warga yang ada di Papua. Dengan jelas pelanggaran hak asasi manusia bertentangan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB maupun Deklarasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia. Ketiga, saya akan menjelaskan bagaimana solusi hukum internasional untuk mencapai perdamaian yang kuat di Papua. Berdasarkan beberapa jurnal yang telah saya baca, ada beberapa solusi pendekatan untuk dalam hukum internasional untuk mengurangi ketegangan antara Papua dan negara Republik Indonesia. Pendekatan tersebut meliputi dialog, negosiasi, implementasi dari hukum internasional. Solusi-solusi yang dapat dipertimbangkan dari hukum internasional, satu, solusi damai dapat dicapai melalui dialog dan negosiasi antara pemerintah Indonesia dan kelompok-kelompok yang mewakili aspirasi masyarakat Papua. Pendekatan ini dapat mencakup perundingan mengenai otonomi khusus, pengakuan budaya, dan identitas Papua, serta pembagian sumber daya yang adil melibatkan mediator internasional atau pihak ketiga yang netral, juga dapat membantu jalannya proses dialog tersebut. Kedua, pengakuan otonomi khusus kepada masyarakat Papua. Dengan menghormati hak-hak politik, budaya, dan ekonomi masyarakat Papua, model otonomi yang lebih luas dan inklusif dapat memberikan wewenang lokal yang lebih besar kepada masyarakat Papua untuk mengelola urusan mereka secara sendiri, secara mandiri maupun kolektif-kolektif, termasuk pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan dalam berbagai sektor. Jika dialog dan negosiasi tidak mencapai keberhasilan atau tidak mencapai kesepakatan untuk berdamai antara pemerintah Republik Indonesia dan kelompok separatis Papua maupun kelompok organisasi Papua Merdeka yang dapat diterima oleh semua pihak, dapat dipertimbangkan penggunaan mekanisme yang telah ada dalam hukum internasional, yaitu penyelesaian sengketa secara internasional melalui arbitrase internasional atau pengajuan kasus ke pengadilan internasional. Tentunya dengan melakukan arbitrase internasional atau pengajuan kasus ke pengadilan internasional, kasus itu nanti akan ada pihak ketiga yang akan mengadili bagaimana yang baik untuk Papua maupun negara Republik Indonesia. Selanjutnya, proses observasi dan mediasi yang melibatkan lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa, Komisi Hak Asasi Manusia, atau kelompok-kelompok regional untuk melakukan observasi, mediasi, dan pemantauan terhadap situasi di Papua. Apakah pelanggaran HAM masih terjadi ataukah sudah berhenti, dan bagaimana caranya untuk menghentikan pelanggaran HAM yang ada di Papua. Baik, mungkin hanya itu yang mampu saya terangkan, mampu saya jabarkan dalam materi yang saya ambil yang berjudul Hak Asasi Manusia dan Kedaulatan yang Merdeka bagi Masyarakat Papua. Mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.